dan diiris. Otomatis pengirisan lebih lembek ya. Pengirisannya seperti mengiris batang keladi. Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Ini sepertinya udah mau hujan ya. Anginnya sudah agak lumayan kencang. Kemarin saya sudah sempat memberitahukan kepada teman-teman, saya akan membagikan cara supaya bisa pengirisan lebih lembek dan manggar tetap hijau. Topinya mereng, bagus dulu. Dan kemarin itu teman kita salah satunya dari daerah-daerah sinilah ya, daerah tertentu yang menyedap aren, yang selalu aktif menonton video saya. Beliau terkadang bisa ketemu ya, bisa ketemu di pasar ataupun di mana, tapi kalau untuk sehari-hari jarang ketemu. Kemarin saya kebetulan keluar ya, pergi jalan-jalan ke Simpang Niam. Nah, siapa yang tahu Simpang Niam ya? Simpang Niam, ke Pasar Bangkal bersama istri. Saya ketemu dengan beliau yang menuntut cara untuk supaya manggar tersebut pengirisannya lebih empuk ataupun lebih lembek dan manggarnya seperti tidak dipukul seperti semula. Jadi di sini saya akan melanjutkan dengan permintaan beliau kemarin ya. Jadi di sini saya baru saja membersihkan manggar, tapi ini manggarnya belum bisa dipukul ya, belum bisa dikerjakan, hanya saja saya bersihkan dulu. Caranya seperti ini, manggarnya seperti ini ya. Saya buka supaya manggarnya tidak terlalu tegak nanti, ataupun supaya lebih tua manggarnya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan untuk supaya manggar tersebut bisa lebih lembek pengirisannya, sebenarnya agak rumit ya, cuman saya buat kemarin ada 3 manggar yang saya buatkan seperti itu. Yang satunya manggar kolang-kaling muda, dan yang 2 lagi itu manggar bunga. Dan di sini saya akan memberitahukannya ya. Cara langkah pertama, saya lihat dulu dari batang arennya. Yang pertama, batang aren tersebut harus sudah sering disadap. Itu yang pertama ya. Kalau masih manggar perawan, karena pemukulan di manggar perawan itu lebih
banyak daripada di manggar ketiga ataupun keempat. Jadi saya tidak pernah membuat seperti itu ya. Yang kedua, saya kalau ingin membuat seperti itu, saya bungkus manggarnya. Ini manggar, cara pembukaannya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Tidak seperti ini ya. Yang jelasnya kalau untuk membuat supaya hijau, tetap hijau ataupun seperti tidak dipukul ataupun pengirisannya lembek, ini saya bungkus dengan kain. Mulai dari ini ya, bungkus dengan kain semua sampai ke sini. Jadi dibalut dengan kain ya, kainnya jangan terlalu tipis lah, tapi dililit pakai kain sampai ke batang. Dan pemukulan sama seperti biasanya ya, sama seperti biasanya pemukulannya, tapi kunci rahasia saya kemarin itu saya membalutnya dengan kain. Seperti itu ya. Dan itu muter-muter ini. Itu yang saya buat seperti itu, yang sudah sering disadap batang arennya ya ataupun mangkarnya. Jadi di situ kalau siapa teman-teman kita yang ingin membuat seperti itu ya, caranya dibalut dengan kain, jadi pemukulan tidak kandas ke manggar, jadi manggar tersebut tetap hijau. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pemukulan tidak sekali 2 hari ya, tidak sekali 2 hari ataupun tidak jeda 1 hari. Kalau batang aren tersebut sudah sering disadap manggarnya ataupun sudah bagus hasilnya, sudah sering berhasil, itu pemukulan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Nah, 2 kali dalam 1 minggu ataupun jeda-jeda 3 hari ya, 3 hari ataupun 4 hari. Nah, 3 hari ataupun 4 hari pemukulan dan pengayunan. Dan juga seperti yang baru-baru saya pukul kemarin, yang baru saya potong, air niranya lumayan, itu saya pukul 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 minggu ya. Tapi itu saya balut dengan kain, pakai kain bekas saya balut, tapi jangan pakaian li, karena kalau dibalut dengan pakai kain li itu cacat juga nantinya, tidak mulus. Setelah pemukulan nanti, setelah mekar, baru dibuka kainnya dan diiris. Otomatis pengirisan lebih lembek ya, lebih lembek. Kemarin saya buat seperti itu manggar-manggar yang kecil, dikatakan mini enggak juga ya, tapi lebih kecil dari biasanya. Itu saya buat seperti itu supaya menjaga pemukulan supaya tidak terlalu banyak pori-pori yang kering. Itu sebenarnya tujuannya kemarin itu, tapi secara otomatis pengirisan juga lembek ataupun enak pengirisannya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu rahasia saya ya untuk membuat supaya pengirisan lebih lembek dan juga manggar tetap hijau. Jadi nanti setelah dipotong, kita mengiris manggar tersebut dalam 4 atau 5 hari manggar akan mulai menguning. 4 atau 5 hari manggar tersebut akan mulai menguning. Itu tidak apa-apa ya, yang jelasnya kalau sudah mulai menguning
tapi sudah dipotong, sudah ditampung, itu tidak masalah. Pori-pori tetap terbuka, jadi tidak kering ya. Jadi supaya pori-porinya lebih banyak yang terbuka daripada seperti pemukulan biasanya yang kering ya. Kalau yang kering itu di bagian tengahnya, ibaratnya seperti ini ya. Ini kalau umpamanya ini pemukulannya kering, bagian luarnya di sini ini akan kering ya, sekelilingnya akan kering. Jadi yang mengeluarkan air nira itu cuma di sini, di tengah. Jadi saya bungkus kemarin untuk percobaan, akhirnya saya ketagihan membuat seperti itu. Nah, karena manggar tersebut seperti yang di bawah ini, ibaratkan ya. Ini tidak kering nantinya, ini tidak kering. Tapi setelah dipotong dia akan menguning ke bawah ya. Dan lama-lama dia manggar tersebut bagian luarnya itu akan kering, tapi tidak sebanyak pemukulan biasanya. Keringnya tidak begitu banyak ya, paling kering bagian luar, yang keringnya hanya tipis. Jadi menurut saya air nira akan lebih bagus ya, lebih banyak pori-porinya yang terbuka, jadi air niranya mungkin lebih bagus, lebih banyak, karena pemukulan tidak ada yang kering. Oke sahabat, sampai di sini dulu penjelasan saya untuk membuat pengirisan lebih lembek, lebih empuk. Seperti istilah teman saya kemarin, katanya pengirisannya seperti mengiris batang keladi. Jadi itu sebenarnya bukan ya. Kalau untuk mengiris seperti mengiris batang keladi itu tidak mungkin. Tapi kalau lebih lembek dari biasanya itu bisa jadi. Oke sahabat, sampai di sini dulu penjelasan saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam satu tangga.